Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita. Biarlah kiranya di hari ini ketika kita bangun dari tidur kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini. Tapi sebelum itu saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk memohon pertolongan Roh Kudus yang kiranya boleh mengajari kami di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 67. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Amin. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang ditujukan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa yang sedang terjadi pada saat itu, saudara-saudara? Saat itu, Yesus sedang mengajar di sebuah bait Allah di kota Kapernaum. Sama seperti di tempat-tempat lainnya, ketika Yesus menyampaikan sebuah pengajaran, ada begitu banyak orang hendak mendengar ajaran dari Yesus. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk menerima perkataan dari Yesus. Di awal semua berjalan dengan baik. Orang-orang mendengar pengajaran Yesus dengan penuh ketekunan dan tenang. Tapi suatu saat ketika Yesus berkata, "Akulah roti sorga," tidak seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa memakan roti sorga, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah perkataan Yesus yang disampaikan Yesus ketika dia mengajar di bait Allah di kota Kapernaum. Saudara-saudara, awalnya orang banyak yang mendengar ajaran dari Yesus itu mendengarkan dengan penuh ketekunan. Tapi sesaat ketika Yesus mengatakan dialah roti sorga, ternyata perkataan Yesus ini tidak dapat diterima oleh orang-orang banyak pada saat itu. Apa yang dikatakan Yesus ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus bahwa dia adalah roti sorga, lalu mereka pergi meninggalkan Yesus. Hal ini juga yang menjadi penyebab mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena orang-orang banyak pada saat itu sudah pergi meninggalkan Yesus. Mereka tidak percaya, mereka tidak menerima perkataan Yesus bahwa dialah roti surga itu yang memberikan kehidupan untuk selama-lamanya, yang memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak akan pergi juga? Saudara-saudara, banyak orang yang memilih untuk pergi dan meninggalkan Yesus ketika mendengar perkataan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Banyak orang pergi meninggalkan Yesus ketika apa yang mereka dengar itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika apa yang mereka dengar itu mereka anggap itu tidak enak untuk didengar. Banyak orang yang pergi meninggalkan Yesus. Hal-hal seperti ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita ketika kita mendengar khotbah, lalu khotbah itu enak untuk didengar, penuh dengan lelucon, dari awal sampai akhir kita tertawa mendengar isi khotbah itu. Banyak orang yang senang dengan hal seperti itu. Dan terkadang ada juga orang yang mengatakan isi khotbah itu tidak penting. Bukan firman Tuhannya yang penting, tapi yang penting itu adalah bisa tertawa ketika mendengar khotbah tersebut. Dan ada juga orang ketika dia mendengar khotbah itu dengan penuh ketegasan,
ketika pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan dengan yang sebenar-benarnya, ada juga banyak orang yang mengatakan, lang marusu au manangar ambilan ni sianu ai. Saya tidak suka mendengar isi khotbahnya. Ai menembaki dasa isi ni ambilan ni sianu ai. Kalau begitunya isi khotbahnya, lebih baiklah tidak usah lagi diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kami. Nah, begitulah situasi yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran yang dia sampaikan dalam ajarannya, tapi karena pada saat itu perkataan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka tidak mampu menerima apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai sebuah kebenaran, lalu mereka pergi meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, enak atau tidak enak didengar, yang pasti kita harus menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Karena firman Tuhan bukan untuk menyenangkan pendengarnya, tapi firman Tuhan adalah untuk menuntun setiap pendengar dari firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk menyenangkan pendengar, tapi firman Tuhan adalah untuk menuntun kehidupan setiap pendengar dari firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau firman Tuhan itu tidak enak untuk didengar, pendeta? Saudara-saudara, sekalipun firman Tuhan itu kita katakan tidak enak untuk didengar, tapi yakinlah bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang masih boleh kami dengar di hari ini ya Bapa. Dalam segala kelemahan, dalam segala ketidakberdayaan kami, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang tetap menuntun kami. Tuhan, dalam segala kerendahan hati pada saat ini, kami mohon selalu supaya Tuhan yang menggembalakan kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Suka duka yang kami alami dalam hidup ini, bolehlah kiranya itu tetap kami pakai untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang kami alami di hidup kami di sepanjang hari ini, kami boleh belajar untuk meyakini ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, seluruh hidup kami, hidup keluarga, dan seluruh jemaat dimanapun berada. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.